Setelah itu biasanya di Indonesia itu ada tradisi yang namanya halal bihalal. Ini khas Indonesia. Kembali kepada fitrah. Dan kemenangan ini beruntung mendapatkan pahala dari Allah, itu tidak cukup kan dengan kesuksesan ibadah di bulan Ramadan. Maka tradisi mudik ini kan mengandung pahala yang luar biasa yang akan menambahkan saldo pahala yang sudah ada dengan taraweh, dengan puasa dan lain sebagainya. Maka sebaik apapun rukun Islam saya, sholat, puasa, zakat, haji, 2 kalimat syahadat, itu tidak cukup untuk menghantarkan saya bertemu dengan ridho Allah di dalam surga sebelum hubungan saya dengan sesama manusia juga selesai, bersih, dibangun dengan ketulusan dan kerelaan. Namanya juga manusia, ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you. Kita harus bikin iklan Ramadan yang menyentuh. Halo Bu, aku kayaknya nggak bisa mudik tahun ini. Nanti uangnya aku transfer aja ya. Kita buka dulu yuk. Menangkan Ramadan dengan sentuhan penuh keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Mata Hati TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita berada di penghujung bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang di dalamnya ada Lailatul Qadar yang lebih mulia dari 1000 bulan. Para pemirsa Mata Hati TV yang saya hormati, sebentar lagi kita akan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri atau yang sering kita sebut dengan Lebaran. Idul Fitri itu sering dilambangkan dengan takbiran. Di Indonesia itu kita sering bertakbir keliling kampung, kemudian di dalam hatinya itu berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia membayangkan, saya menang, kami menang. Menang melawan apa? Itu dianggap oleh guru-guru saya dulu, teriakan itu memiliki teriakan kemenangan atas syaitan, atas godaan setan yang mau menjerumuskan kita selama di bulan Ramadan. Kami menang karena menang melawan hawa nafsu. Ada banyak pertanyaan yang disampaikan kepada saya, benarkah Hari Raya Idul Fitri itu adalah hari raya kemenangan? Untuk menjawab persoalan ini, maka kita perlu memaknai Idul Fitri dari kacamata agama. Id itu artinya berulang-ulang. Hari raya itu dinamakan Id karena dia berulang setiap tahun. Setiap tahun kita bertemu dengan Idul Fitri, setiap tahun kita bertemu dengan Idul Adha. Rutinitas yang berulang-ulang itu di dalam bahasa Arab disebut dengan kata-kata Idun. Kemudian di situ ada kata-kata Al-Fitri, ya, ada fa, ada to, dan ada ro. Apa artinya Al-Fitr? Di dalam literatur yang saya baca atau ketika saya berinteraksi dengan begitu banyak orang alim yang menjadi guru-guru saya, mayoritas dulu di Timur Tengah atau mereka yang berasal dari bangsa Arab itu memahami al-fitru itu sama dengan al-iftar. Al-iftar itu berbuka, al-futur itu sarapan. Al-fitru itu sering diartikan dengan makan.
Jadi hari raya Idul Fitri itu diartikan sebagai hari raya makan. Mengapa diartikan sebagai hari raya makan? Karena selama ini kita kan mengurangi makan. Sarapan pagi tidak boleh, makan siang tidak ada. Kemudian makan malam juga kita sedang melakukan ibadah yang namanya taraweh. Dia diganti dengan sahur dan diganti dengan berbuka. Sahur kita lakukan di waktu yang kita enggan untuk makan. Sementara berbuka saat kita memiliki nafsu yang banyak untuk makan dan minum, kita tetap diminta untuk memiliki fungsi kontrol. Oleh karena itu ketika bulan Ramadan, interaksi kita dengan makanan dan minuman itu sejatinya dibatasi. Tetapi bagian dari rahmat Allah dibatasi hanya dalam tempo 29 hari, paling banyak 30 hari. Setelah itu, maka manusia boleh kembali kepada kebiasaannya. Dia membutuhkan makan, dia membutuhkan minum, dia butuh korelasi hubungan antara suami dengan istri. Oleh karena itu, Idul Fitri ini dikatakan Id makan, hari raya makan. Ini pandangan sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain itu mengaitkan kata-kata al-fitri di situ dengan fitrah. Fitrah itu asal kejadian manusia. Fitrah itu adalah kebersihan hati yang selalu tunduk kepada Allah. Dan itu dimiliki oleh manusia ketika dia pertama kali dilahirkan oleh ibunya. Dia dikatakan asal kejadian manusia itu kan bersih. Ya, bersih dalam artian bayi itu kan tidak punya ambisi. Bayi itu tidak punya sifat hasut. Bayi itu tidak punya sifat dengki, tidak punya iri hati, tidak punya pelit, ya, tidak juga punya kedermawanan. Dia pada aslinya itu adalah fitrah manusia. Fitrah manusia itu bersih. Dia tidak memiliki ketidakdermawanan. Mohon maaf ya, bukan tidak memiliki ketidakdermawanan. Itu asal fitrahnya manusia. Nanti fitrah itu juga dikatakan keselamatan dalam penciptaan. Ketika masih bayi, itu semua organ tubuh manusia itu kan sempurna dan sehat. Nanti begitu besar ada yang tekanan darah tinggi, nanti begitu tua ada yang kena rematik. Nah, sementara al-fitru itu ketika diartikan seperti ini, maka banyak ulama mengatakan bahwa Idul Fitri itu adalah Id di mana manusia kembali kepada fitrahnya. Saya tidak ingin mempertentangkan mana yang lebih tepat dari dua pandangan ulama terhadap makna Idul Fitri ini. Saya diajarkan oleh guru-guru saya untuk kemudian mengambil pelajaran, mengambil istifadah, mengambil ibrah dari semua pandangan ulama selama pandangan itu masih bisa dikaitkan dengan nas keagamaan, dengan arti dalam bahasa Arab. Oleh karena itu, para pemirsa sekalian, kalau hari raya Idul Fitri itu diartikan sebagai hari kemenangan, kalau dikaitkan dengan dua makna ini, maka kita akan menemukan hubungan dan korelasinya. Kalau Idul Fitri itu dikatakan Id sebagai hari raya makan, kita selama bulan Ramadan itu terlatih diri untuk tidak makan. Dan kita merasakan betul penderitaan, kesulitan saat kita tidak makan. Di sana ada rasa lapar, di sana ada rasa haus. Ketika kemudian kita menemukan makanan pada hari raya makan, maka bagian dari orang yang memenangi makna puasa, dia akan mengatakan di hari raya Idul Fitri ini saya tidak boleh makan sendiri. Saya merasakan betul bagaimana tidak nyamannya tidak makan. Saya merasakan betul bagaimana penderitaan orang yang kehausan. Ketika hari ini saya dibolehkan untuk makan, maka ibadah Ramadan selama 30 hari atau 29 hari kemarin mengajarkan kepada saya untuk menumbuh kembangkan empati di dalam hati. Saat saya makan, saya ingat
kepada saudara saya, kepada tetangga saya yang boleh jadi sama-sama memiliki keinginan untuk makan, tetapi dia tidak memiliki makanan yang akan dimakan. Bagian dari tanda orang itu mendapatkan kemenangan di hari raya Idul Fitri, maka dia tidak mudah untuk ego memakan makanan sendirian, tetapi dia punya kepedulian kepada orang lain yang belum memiliki makanan. Kalau kemudian Idul Fitri itu dikatakan sebagai hari raya di mana manusia kembali kepada fitrahnya, maka bagian dari kembali kepada fitrah itu, para pemirsa, kembali kepada asal kejadian manusia yang bersih. Di bulan Ramadan ini kita diajarkan kan dengan kebersihan hati. Misalnya kata Rasulullah SAW, kalau Anda sedang berpuasa, maka bukan saja sepantasnya menahan makan dan minum, tetapi juga tidak berkata-kata yang kotor, tidak berkata-kata yang menimbulkan permusuhan. Kalau Anda di bulan Ramadan misalnya disakiti oleh orang lain, dihina oleh orang lain yang membangkitkan emosi Anda, kata Rasulullah, hendaknya orang tadi berkata, "Inni shaim." Saya sedang berpuasa. Saya harus mengontrol emosi saya. Saya tidak harus membalas cacian itu dengan cacian, tetapi saya harus menghindari hati saya dari keinginan untuk membalas dan perilaku yang tidak mulia tersebut. Kita bisa bayangkan, seandainya fitrah ini berlangsung terus pasca Ramadan, maka kita akan dapatkan kemenangan setiap orang. Berapa banyak hari ini kita ini tidak lagi memiliki kesempatan untuk berhusnudzon, berbaik sangka kepada orang. Kita selalu berburuk sangka. Setiap ada orang yang berbeda, kemudian perbedaan itu hanya akan melahirkan kata-kata permusuhan, hanya akan melahirkan kata-kata di dalam media sosial yang merendahkan kehormatan orang lain. Sehingga ketika kemudian dua belah pihak ini saling berbalas kata, kita kemudian akan keluar dari fitrah manusia yang bersih. Kembali kepada fitrah itu harus selalu diartikan bahwa kesinambungan perilaku kita ketika berpuasa itu menjadi cermin abadi saat kita menjalankan kehidupan setelah Idul Fitri ini, karena kita menyatakan kami menang. Kemenangan itu ditandai dengan kembalinya kita semua kepada fitrah asal kejadian manusia yang bersih. Para pemirsa sekalian, oleh karena itu, kemenangan ini selalu ditandai dari dua makna lebaran tadi dengan implementasi yang sangat baik. Hari raya makan tadi, itu diimplementasikan hari ini dengan mengadakan open house. Berapa banyak rumah-rumah kemudian memasak makanan yang banyak, menyediakan kue-kue beraneka ragam, agar ketika ada tamu yang datang, mereka punya kesempatan untuk makan dan mencicipi apa yang disediakan oleh tuan rumah. Sementara ketika kita artikan bahwa Idul Fitri itu kembali kepada fitrah manusia, kita lihat ada tradisi di Indonesia yang namanya bermaaf-maafan. Kita bisa melihat loh, ya, kalau kita lihat ucapan-ucapan Idul Fitri, kalau di negara-negara Timur Tengah, negara-negara Muslim yang ada di Arab misalnya, itu selalu ucapan itu berupa doa. Taqabbalallah, mudah-mudahan Allah menerima minna wa minkum, dari kami dan dari Anda semua. Ada orang yang kemudian mengartikan bahwa selamat Idul Fitri itu ditandai dengan berdoa agar amal ibadah kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah. Tetapi di Indonesia itu selalu ditambahkan kata-kata minal aidin wal faizin.
Saya kalau Idul Fitri itu selalu senang ya. Karena nama saya itu ada di semua spanduk, ada di semua baliho. Faiz itu disebut. Minal aidin itu artinya kembali kepada fitrahnya. Al-faizin itu yang beruntung. Karena dikatakan kemenangan. Nah, kembali kepada fitrah dan kemenangan ini beruntung mendapatkan pahala dari Allah, itu tidak cukup kan dengan kesuksesan ibadah di bulan Ramadan. Tetapi perlu meminta maaf kepada orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Karena nanti ketika kita dihisap oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, itu kan terkait dengan dua hal. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Sholat kita cukup. Ya, sholat kita dengan rahmat Allah. Kata Allah, sudah pantas sholatmu ini. Sudah sempurna, sudah baik. Puasamu juga, zakatmu juga. Tetapi saya pernah menzalimi orang lain. Saya pernah menyakiti orang lain dengan ucapan saya. Saya pernah mengambil hak orang lain. Maka sebaik apapun rukun Islam saya, sholat, puasa, zakat, haji, 2 kalimat syahadat, itu tidak cukup untuk menghantarkan saya bertemu dengan ridho Allah di dalam surga sebelum hubungan saya dengan sesama manusia juga selesai, bersih, dibangun dengan ketulusan dan kerelaan. Maka ini perlu simbol. Simbol itu bermaaf-maafan. Kalau sudah saling memaafkan, maka sudah tidak ada lagi dosa di antara saya dengan tetangga saya dengan sahabat saya dengan semua orang yang pernah berinteraksi dengan saya. Kalau sudah seperti itu, maka hubungan saya dengan Allah menjadi sempurna dan baik dengan ibadah puasa, dengan Lailatul Qadar, dengan zakat fitrah dan sebagainya. Dan saya juga memiliki relasi dan hubungan yang baik dengan sesama manusia. Nah, aspek yang seimbang inilah sejatinya yang harus kita ingat sepanjang masa. Maka di Indonesia itu banyak sekali tradisi dan budaya yang sejatinya semuanya itu mengantarkan kepada fitrah kemenangan manusia. Ada tradisi di Indonesia itu yang namanya mudik. Ya, apakah mudik itu bagian dari agama? Ya bergantung toh terhadap niat dan motivasinya. Ketika mudik itu diartikan sebagai silaturahmi. Ketika mudik itu diartikan sebagai membangun hubungan sosial dengan orang yang lama kita tidak berjumpa. Mudik itu diartikan sebagai membahagiakan orang tua yang selama ini terpisah dengan anaknya, mempertemukan kakek dengan cucu yang dia kangen betul. Maka tradisi mudik ini kan mengandung pahala yang luar biasa yang akan menambahkan saldo pahala yang sudah ada dengan taraweh, dengan puasa dan lain sebagainya. Di bulan Ramadan ini biasanya menjelang akhir Ramadan itu sering sekali orang itu menukarkan uang agar mereka memiliki uang yang bagus, uang baru yang dipegang itu melihat dari bentuknya saja orang sudah senang. Maka ketika kita melakukan tukaran uang, kemudian memasukkan ke dalam amplop yang kemudian kita bagikan biasanya kepada anak-anak kecil, kepada tetangga, atau kita membeli parcel, kita kirimkan kepada relasi kita yang semuanya itu membangun rasa cinta persaudaraan. Kata Rasulullah itu, tahadu tahabu. Kamu biasa saling memberi hadiah agar terbangun ikatan cinta, kesetia kawanan sosial di antara kamu. Maka ini semua itu akan menambah nilai kemenangan kita. Kan kemenangan itu ditandai dengan surga. Semakin banyak amalan ibadah yang kita kerjakan, maka tingkat kemenangan kita itu akan semakin tinggi. Setelah itu biasanya di Indonesia itu ada tradisi yang namanya halal bihalal. Ini khas Indonesia loh. Nah di sini sebetulnya para pemirsa ya, ketika beberapa tahun yang lalu itu ada istilah yang cukup menjadi diskursus dan heboh yang bernama Islam Nusantara. Kemudian diartikan sebagai paham keagamaan baru atau kegiatan yang menyimpang dari Islam. Sebenarnya dimaknai itu secara sederhana. Ini kalau di pesantren itu belajar namanya babul idhofah.
mengaitkan satu nama dengan nama yang satunya, dua disatukan untuk menunjukkan berbagai makna. Kayak muslim misalnya, muslimu Indonesia. Maka ketika ada kata-kata muslim dan Indonesia disatukan, itu namanya idhofah. Yang satu jadi mudhof, yang satu jadi mudhof ilaih. Di antaranya kata ulama, itu mengandung makna fi. Jadi kalau ada muslim Indonesia, itu artinya muslim fi Indonesia. Kalau ada kata-kata Islam Nusantara, itu adalah Islam di Nusantara. Artinya apa? Bukan membuat syariat atau ajaran baru, tetapi sedang mengimplementasikan, menerjemahkan ajaran Islam yang luhur dalam satu bentuk peradaban, dalam satu bentuk budaya kemanusiaan. Apa di antaranya? Halal bihalal. Halal bihalal ini adalah tradisi khas Indonesia. Dulu saya pertama kali berinteraksi dengan masyarakat Arab di Timur Tengah di tahun 90-an, itu saya sering bercerita. Kalau kami di Indonesia, itu hari raya Idul Fitri, itu sering kami isi dengan acara halal bihalal. Itu orang Arab, semuanya kaget. Nanya sama saya, itu acara apa? Katanya, kenapa? Karena halal bihalal itu bahasa Arab. Halalnya Arab, B-nya itu harfu jar, itu juga bahasa Arab. Halal yang kedua juga bahasa Arab. Tetapi tidak dipahami oleh orang Arab. Karena kata halal bihalal itu berbahasa Arab tetapi dengan rasa Indonesia. Halal bihalal ini apa sih sebenarnya? Halal bihalal itu acara yang paling bagus loh untuk menyempurnakan hari kemenangan kita. Dalam sejarah yang kita baca dulu, ya di tahun 48 lah, 1948 itu pasca kemerdekaan, di mana mulai banyak kaum cerdik cendikia yang berjuang melalui politik. Karena waktu itu negara kita sudah negara yang merdeka. Di tahun 48 itu banyak sekali terjadi perselisihan, perbedaan sudut pandang di antara para pemimpin sosial kemasyarakatan di Indonesia. Ada begitu banyak partai, ada begitu banyak afiliasi keagamaan, ada begitu banyak organisasi yang kemudian menimbulkan sengketa pemahaman karena sudut pandang yang berbeda. Presiden Soekarno di masa itu ingin membangun komunikasi yang baik di antara mereka yang berbeda pandangan. Maka bertemulah beliau dengan Kiai Abdul Wahab Hasbullah, pemimpin tertinggi Nahdlatul Ulama di masa itu. Kemudian Bung Karno menyampaikan keinginan beliau untuk mempertemukan semua anak bangsa agar mereka bisa berjabat tangan, agar mereka bisa menemukan sudut pandang bersama yang bermanfaat untuk kesatuan dan persatuan bangsa. Maka diusulkanlah hari itu sebagai hari kegiatan bersilaturahmi. Kemudian Bung Karno menyatakan bahwa silaturahmi itu istilah yang sudah umum. Sementara keadaan kita ini keadaan yang khusus, perlu istilah, perlu nama yang memiliki daya hidup dan juga memiliki daya kejut, sehingga orang yang mendengarnya itu tertarik untuk hadir di acara itu. Maka diusulkan oleh Kiai Wahab itu untuk membuat acara yang disebut oleh beliau halal bihalal. Halal bihalal ini sejatinya itu makna yang bagus dalam bahasa Arab, kemudian dikaitkan dengan keinginan membuat istilah baru yang kontennya sebetulnya sama dengan silaturahmi. Halal dalam bahasa Arab itu artinya meluruskan. Jadi kalau ada ikatan kayak tali itu yang kemudian tidak bisa kita lepaskan, kalau berhasil kita lepaskan, kita urai, itu dalam bahasa Arab namanya halal. Kalau ada sumbatan air, kemudian air yang tersumbat itu kita hilangkan sumbatannya, dia juga bisa mengalir secara lancar, itu dalam bahasa Arab juga artinya halal. Mencairkan hubungan yang beku,
memanaskan hubungan tali persaudaraan yang sudah dingin, itu sejatinya terkandung dari kata-kata halal. Maka ketika kita berhalal bihalal, datang saling meminta maaf, makan bersama, hubungan yang selama ini keruh menjadi jernih, hubungan yang boleh jadi membeku seperti es kemudian mencair, itu semua juga bagian dari kemenangan kita setelah hari raya Idul Fitri, di mana kita kembali menang, tidak lagi pada permusuhan dan ego sektoral maupun ego kelompok, bahkan ego secara individu. Yang terakhir para pemirsa, tentunya akan selalu ada pertanyaan. Apa tandanya Pak? Saya mendapatkan kemenangan. Apa tandanya saya sukses dalam ibadah puasa? Sejatinya parameter itu tidak pernah ditunjukkan secara khusus, tidak oleh Al-Quran dan tidak oleh hadis. Tetapi inspirasinya itu selalu disebutkan di dalam banyak ayat Al-Quran. Misalnya, fungsi sholat itu untuk apa? Bukan banyak-banyakan rokaatnya, bukan banyak-banyakan sujudnya, tetapi menjadi apa setelah Anda sujud? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu akan menjauhkan manusia dari al-fahsya, kejahatan, dan al-munkar, kemungkaran. Ketika Anda setelah salat semakin jauh dari kejahatan, semakin jauh dari kemungkaran, berarti salat Anda sukses. Kenapa? Dalam salat Anda baca Maliki Yaumiddin. Ada hari namanya hari kiamat. Seakan-akan mengingatkan saya, hari itu bukan sekedar Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hidup itu bukan sekedar di sini dan sekarang, tapi ada di sana dan di masa yang akan datang. Maka setelah saya membaca Maliki Yaumiddin, ingat kepada Allah penguasa hari akhirat, ingat kepada Allah pemilik dan maharaja pada hari kiamat, hidup saya menjadi lurus akibat dari sholat. Sama dengan puasa. Kalau Anda ingin melihat apakah saya sukses pada ibadah puasa, kita harus melihat apakah fungsi kontrol Anda setelah melakukan ibadah puasa itu menjadi semakin lebih baik. Fungsi imsak yang pernah saya jelaskan di awal Ramadan kemarin, apakah menjadi semakin sempurna, semakin baik, itu menjadi parameter kebaikan kita. Yang terakhir para pemirsa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, man amila sholihan, barang siapa orang beramal soleh apa saja, sholat, puasa, zakat, berkata-kata baik, ya kan, baik dengan sesama manusia, ramah terhadap lingkungan, ya, semua amal soleh yang dilakukan oleh manusia, min zakarin wa unsa, laki, perempuan, siapa saja yang beramal soleh, janji Allah, falanuhyiyannahu, maka orang tadi Allah akan berikan kehidupan hayatan thayyibah, dengan kehidupan yang baik. Kalau setelah puasa, lahiriah kita semakin baik, batiniah kita semakin baik, hari-hari yang kita lalui semakin positif, waktu yang kita temui itu semakin menghantarkan kita kepada kebaikan dan keridhaan Allah. Itu adalah salah satu parameter bahwa ibadah kita sukses diterima oleh Allah dan kita bertemu dengan kemenangan sejati. Para pemirsa, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima semua amal ibadah kita. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membersamai kita dalam perjalanan panjang di dunia ini untuk kelak bertemu dalam bimbingan ridha Allah di dalam Al-Firdausil A'la. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Namanya juga manusia. Ada aja tingkahnya. Tapi ada energi istimewa yang menggerakkan kebaikan buat sesama tanpa mengenal batasan. Itulah indahnya energi kebersamaan. Pertamina, energizing you.